Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Juli 2021. Marilah sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 10 ayat 1-7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius dalam warta sabdanya yang kita dengarkan bersama hari ini menampilkan sebuah kisah tentang perutusan yang diawali dari sebuah panggilan. Panggilan itu berarti di dalamnya ada sebuah ajakan untuk mendengar, sebuah ajakan untuk datang mendekat, sebuah ajakan untuk berdiri atau duduk di dekat orang yang memanggil. Panggilan dari orang yang memanggil tentu akan menjadi sia-sia bila yang dipanggil tidak mampu untuk mendengar atau pura-pura tidak mau mendengar. Ketika Yesus memanggil para rasulnya, mereka datang mendekati Yesus dan membangun sebuah relasi keakraban, dan relasi ini terjadi karena kepekaan para rasul untuk mendengar. Mereka mengalami kegembiraan bersama Yesus karena dekat dengan Yesus dan akrab dengan Yesus. Sebuah panggilan kadang begitu keras, menggema, tetapi kadang panggilan itu pun lembut berbisik. Pada titik ini dibutuhkan sebuah kepekaan untuk mendengar, bukan saja telinga yang peka, tetapi juga hati yang peka. Setelah datang mendekat, bukan berarti bahwa hanya berdiam diri di dekat orang yang memanggil. Bukan berarti bahwa kegembiraan itu hanya menjadi milik pribadi. Kegembiraan itu harus dibagi, harus diberitakan. Yesus mengutus para rasulnya untuk mewartakan kegembiraan itu, mewartakan kabar keselamatan itu, dan kegembiraan itu harus senantiasa ada di dalam diri pewarta gembira. Bagaimana mungkin seseorang menyebut diri sebagai pewarta kabar gembira bila dirinya sendiri tidak merasa gembira? Apa yang hendak diwartakannya nanti? Seorang pewarta kabar gembira harus gembira dengan apa yang diwartakan, bukan kabar tentang diri sendiri, tetapi isi kabar gembira adalah kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Tuhan tidak hanya memanggil ke-12 muridnya saja, tetapi Tuhan juga memanggil kita semua untuk menjadi pewarta kabar sukacita,
bagi sesama yang ada di sekitar kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.